Pemirsa, sudah lebih 3 bulan sejak Bareskrim Polri menggeledah kantor Pelindo II Tanjung Priuk Agustus lalu. Kasus ini terus bergulir tak hanya dalam proses hukum di kepolisian, tapi juga di ranah politik yakni DPR melalui Pansus Pelindo. Namun hingga sekarang kasus Pelindo yang diduga di dalamnya terjadi sejumlah pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Mabes Polri baru berencana akan memeriksa Dirut Pelindo RJ Lino hari Senin mendatang. Pemirsa, mengapa begitu alot penanganan kasus Pelindo ini? Siapa pula di belakang skandal Pelindo? Selama setengah jam ke depan, Seputar Indonesia Spesial akan mengupas Pelindo Lino di Pelindo. Bersama saya, Tasya Shari. Sidak Presiden Joko Widodo ke Pelabuhan Tanjung Priuk 17 Juni ini menjadi awal disorotnya kinerja PT Pelindo II selaku operator pelabuhan. Saat itu, Presiden Jokowi marah karena lamanya waktu proses bongkar muat barang atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priuk. Pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priuk, terutama yang berkaitan dengan dwelling time. Karena kita termasuk yang terlama. Ya, terlama. Kendalanya apa tuh, Pak? Kendalanya apa, Pak? Kendalanya? Ya, yang melayani nggak mau cepat. Menyusul sidak yang disertai kemarahan Presiden atas lamanya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priuk, sebulan kemudian, 28 Agustus 2015, Bareskrim Polri menggeledah kantor Pelindo. Pengembangan dari penanganan ini ya, masalah dwelling time. Ini kan Pelindo II harus menyediakan sarana prasarana untuk pelayanan pelabuhannya. Dan ternyata kan pelayanan itu tidak dilakukan dengan baik sehingga terjadi keterlambatan ya. Direktur Utama Pelindo II, Richard Joslino atau RJ Lino, tak terima dengan penggeledahan ini. Ia pun menelpon Menko Perekonomian Sofyan Jalil dan mengancam akan mengundurkan diri. Banyak begitu datang begitu ini, Pak, begitu datang ini begitu banyak, Pak. Ya, saya seperti buat kriminal. Come on, Pak. I'm making this company so rich. Itu malah begini kok saya dihukum kayak begini. Nggak fair, Pak. Bapak tolong kasih tahu Presiden deh, kalau caranya begini besok saya berhenti. Ibu ini udah telepon Kapolri. Tapi terus saya ini kalau ini contoh nggak baik untuk negeri ini, Pak. Kasih tahu Presiden, Pak. Kalau jangan seperti gini saya berhenti besok, Pak. Saya sama sekali disappointed. Iya, saya sama sekali disappointed. Dasarnya katanya ada korupsi dan money laundry. Come on. Dan money laundry. Penggeledahan kantor Pelindo II adalah sebagai tindak lanjut atas penyidikan kasus korupsi dan pencucian uang atau TPPU terkait pengadaan 10 unit mobil kren oleh PT Pelindo II seharga 45 miliar 650 juta rupiah. Kabareskrim Polri yang saat itu dijabat Komjen Pol Budi Waseso menyatakan mendapat informasi bahwa pengadaan mobil kren ini tanpa perencanaan dan analisis yang benar. Pelayanan itu tidak dilakukan dengan baik sehingga terjadi keterlambatan ya. Nah, dan ini kita juga mendapatkan data bahwa di sini terjadi pengadaan mobil trans yang tidak benar ya. Nah, ini yang sedang kita dalami sekarang, kita sedang lakukan berusaha dengan penggeledahan daripada alat bukti yang ada di sini. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus yang saat itu dijabat Brigjen Pol Victor Simanjuntak mengungkapkan korupsi pengadaan kren yang sebenarnya hanyalah pintu masuk bagi polisi. Ada dugaan korupsi yang jauh lebih besar dan diduga melibatkan keluarga dan orang tertentu di negeri ini. Saya mau mengatakan bahwa Pelindo II ini untuk mobile crane ini sebenarnya menurut saya ini korupsinya kecil. Ya, di atas 20 miliar. Tapi kenapa kita ambil? Karena sebenarnya pintu masuknya dari sini. Ada tadi seperti Bang Masinton mengatakan, ada korupsi besar di belakang itu. Melibatkan orang-orang tertentu.
keluarga-keluarga tertentu. Nah, ini. Siapakah keluarga dan orang-orang tertentu yang dimaksud Victor? Yang jelas, saat publik masih menerka siapa orang dan keluarga tertentu yang terusik dengan sepak terjang polisi di Pelindo, muncul titah dari istana. Kabar Reskrim Komjen Pol Budi Waseso dicopot dari jabatannya. Wakil Presiden Yusuf Kala membantah ia terlibat dalam pencopotan Budi Waseso. Menurut Yusuf Kala, pencopotan Budi Waseso sepenuhnya adalah wewenang Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Kemarin saya katakan, mutasi, tour of duty itu biasa. Bukan di polisi, di PU juga biasa, dimanapun biasa. Menteri aja ditukar-tukar, apalagi kepada saya. Ada unsur politis gak sih Pak? Nggak ada. Apa unsur politisnya? Nggak ada. Profesionalisme yang baik. Soal profesionalisme dan bukan terkait kepentingan politik dan tentunya bisnis pihak-pihak tertentu. Demikian kata Wapres Yusuf Kala. Lalu bagaimana nasib kasus dugaan korupsi Pelindo kini? Kita akan sikat mafia-mafia yang main-main begini. 28 Juli 2015, Terminal Peti Kemas PT Jakarta International Container Terminal GICT di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara lumpuh akibat aksi mogok karyawannya. Pemogokan pekerja PT GICT tersulut karena pemecatan 2 karyawan yang menolak perpanjangan kontrak PT Pelabuhan Indonesia Persero II selaku pengelola dengan Hutchinson Whampoa. Erjelino, Direktur Utama Pelindo II, bersikeras melanjutkan kontrak pengelolaan GICT dengan induk usaha Hutchinson Port Holdings yang sebenarnya baru berakhir pada tahun 2019. Namun Pelindo ternyata justru memperpanjang kerjasama pengelolaan hingga tahun 2039. Sikap keras Erjelino sebenarnya pernah diingatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP terkait penunjukan langsung Hutchinson dalam pengelolaan GICT. Namun Erjelino menampik adanya penunjukan langsung. Kebijakan Erjelino inilah yang kemudian menyulut konflik dengan Serikat Pekerja GICT karena tidak sesuai dan melanggar Undang-Undang Pelayaran. Serikat Pekerja itu menyoal kebijakan Lino yang dinilai melanggar undang-undang sehingga menguntungkan pihak tertentu. Pelanggaran yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dalam perpanjangan izin konsesi GICT oleh Pelindo II kepada Hutchinson Port Holding atau HPH. Intinya dari Kementerian Perhubungan yang memberikan izin konsesi sebagai perwakilan dari pemerintah. Kalau Pelindo itu kan bukan perwakilan dari pemerintah. Kalau di Undang-Undang 17 tahun 2008 itu kan fungsinya sudah berubah. Dia hanya sebagai fungsi operator, bukan sebagai fungsi regulator. Sebagai respon, Lino berdalih kebijakannya sudah benar, bahkan sudah direstui oleh aparat penegak hukum. Daripada Jaksa Agung, yang di sana udah jelas-jelas menyatakan bahwa perpanjangan kontrak itu adalah legal dan tidak ada kesalahan yang dilanggar. Jadi beliau bilang nggak ada, kita punya bukti yuk. Nah, apa nggak lebih baik? Beliau itu nanti kapan ketemu sama saya tunjukkan buktinya. Kalau memang beliau merasa tidak. Nah, kami punya tertulis loh. Alasan pemaaf yakni pasal 51 KUHP yang mengatur bahwa seseorang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu tidak boleh dihukum. Pasal 48 Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa seseorang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Bila benar Lino menggunakan kedua pasal tersebut untuk melindungi dirinya, maka siapakah kekuatan yang membuat Lino berani melanggar hukum? Inilah yang harus segera diungkap KPK sebelum muncul persekongkolan baru untuk menghilangkan jejak. Karena siapapun yang menyuruh Lino untuk memperpanjang konsesi oleh Pelindo II kepada Hutchinson, dialah yang dinilai patut bertanggung jawab. ICT, ya kan, supaya orang tahu lokasi kontainernya. Kita akan sikat mafia-mafia yang main-main begini.
Kisruh di pelabuhan sudah bertahun-tahun terjadi, apalagi bertambah perpanjangan kontrak dengan Hutchinson sebelum masa kontrak habis yang dinilai tidak transparan karena lobi asing. Sekarang ya, secara politik pemerintah harus bersikeras. Ya, Pelindo melakukan pekerjaan sendiri. Teknologi itu sudah dikuasai. Jangan diserahkan pekerjaan itu kepada pihak asing. Ya. Dan pihak asing boleh ikut tapi di belakang. Ya. Jangan main kontrak diserahkan begitu saja. Lakukan sendiri. Apalagi nilai kontrak yang diberikan hanya sebesar 215 juta dolar Amerika untuk perpanjangan selama 20 tahun. Padahal pada tahun 1999 lalu nilai kontrak sebesar 243 juta dolar Amerika. Ini yang sedang kita adukan. Dulu permasalahan penjualan konsesi ini kondisi negara dalam keadaan kritis, dalam krisis moneter. Negara butuh uang, sehingga dijual. Harganya 243, kapasitasnya itu sendiri hanya 1,4 juta TIUS. Sedangkan saat ini kapasitasnya sudah meningkat 2 kali lipat. Seharusnya harganya juga jadi jauh lebih tinggi, bukan jadi turun. Berhenti besok. RJ Lino sempat mengancam mundur pasca penggeledahan Bareskrim Polri di kantor Pelindo 2 Agustus lalu. Namun hingga saat ini tetap menduduki jabatannya sebagai Direktur Utama Pelindo 2. Saya sebagai mantan Menteri BUMN ya Pak Jokowi kenal dengan Pak Lino lebih baik daripada saya kenal waktu Gubernur Jakarta dan macam itu ya. Pansus Pelindo 2 akan meneliti semua jenis perpanjangan dan izin yang berpotensi merugikan negara. Tidak hanya berhenti di surat, tapi kemungkinan pelanggaran administratif, hukum, kewenangan sebagai operator maupun regulator, pengadaan barang dan jasa, serta berbagai kebijakan RJ Lino sebagai Direktur Utama Pelindo 2. Jadi sekarang harus dilihat dulu bagaimana implementasi di lapangannya. Apakah ada pelanggaran apa tidak di situ. Tapi bahwa kemudian Legal Opinion Kejaksaan Agung atau Jamdatun dianggap sebagai persetujuan itu nggak benar. Pelaut yang tangguh tidak terlahir dari samudra yang tenang. Pepatah yang sering ditujukan untuk memotivasi semangat dan daya juang seolah menjadi pemacu RJ Lino menahkodai PT Pelindo 2 di tengah sorotan tajam publik atas kinerja BUMN yang dipimpinnya. Perpanjangan konsensi Jakarta International Container Terminal yang menabrak undang-undang pelayaran dan dipermasalahkan Serikat Pekerja GICT tak membuat Lino bergeming. Menurut Lino, perpanjangan konsesi kepada Hutchinson Port Holding tidak melanggar undang-undang. Bahwa tidak ada satupun undang-undang yang saya langgar. Tidak ada satupun yang saya langgar. Ya. Karena proses ini begitu kita akan mulai. Pertama kali yang saya mintakan, di samping pendapat lawyer profesional dari luar, saya minta pendapat Jamdatun. Apakah ini bisa saya perpanjang kontrak ini? Jamdatun ada surat nanti kita sampaikan, jawabnya yes, you can. Seperti mendapat angin segar, Lino mengklaim perpanjangan konsesi kepada perusahaan asing asal Hong Kong telah memperoleh legitimasi dari pendapat hukum atas legal opinion yang dikeluarkan Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara Jamdatun. Apa kerugian yang diterita oleh negara? Nggak ada. Justru ini sangat menguntungkan negara karena kontrak baru itu berlaku mulai sekarang. Yang dimana harusnya kontrak baru bisa diperpanjang mulai 2019, tapi beliau nggak mau, maunya mulai sekarang. Kalau setuju, mulai sekarang. Karena apa? Kalau tidak dipancing dengan pada diperpanjang, apakah dia mau? Dia bilang nggak usah, gua tunggu sampai 2019, kita gigit jari. Jaksa Agung HM Prasetyo dan Jamdatun Nur Ahmad yang dipanggil Pansus Pelindo 2 justru menegaskan kedudukan pendapat hukum tidak mengikat dan bukan menjadi dasar hukum pengambilan sebuah kebijakan. Opini Jamdatun itu tidak berkaitan dengan kontrak, perpanjangan kontrak dengan GICT. Dan tadi Jaksa Agung sudah menyatakan bahwa ada penyelundupan hukum dan cenderung ada kecenderungan melawan hukum.
Kejaksaan Agung menyangkal telah menyetujui perpanjangan konsesi GICT melalui pendapat hukum yang dikeluarkan Jamdatun tanggal 21 November 2014 lalu. Kejaksaan justru mengingatkan Pelindo II harus mematuhi kepada Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008. Jadi sekarang harus dilihat dulu bagaimana implementasi di lapangannya, apakah ada pelanggaran apa tidak di situ. Tapi bahwa kemudian legal opinion Kejaksaan Agung atau Jamdatun apa itu tujuan itu nggak benar. Ya, itu tidak berarti kita menyetujui apa-apa yang mereka lakukan. Kita lihat dulu dong, benar pada yang dilakukan mereka itu. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 82, 93, dan 344 tercantum pemisahan tegas antara fungsi regulator dan operator. Regulator adalah pemerintah sebagai pemilik badan usaha, yaitu Kementerian Perhubungan, dan operator adalah PT Pelindo II yang menjalankan kegiatan perusahaan. Pelindo II wajib meminta izin konsesi, yakni meminta izin hak oleh penyelenggaraan pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan atau pelayaran jasa pelabuhan tertentu dalam jangka waktu dan kompensasi tertentu. Dari Kementerian Perhubungan yang memberikan izin konsesi sebagai perwakilan dari pemerintah. Kalau Pelindo itu kan bukan perwakilan dari pemerintah. Kalau di Undang-Undang 17 tahun 2008 itu kan fungsinya sudah berubah. Dia hanya sebagai fungsi operator, bukan sebagai fungsi regulator. Namun yang terjadi, selama ini PT Pelindo II diduga menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai operator dan regulator yang memiliki kebijakan sendiri. PT Pelindo II yang dikendalikan oleh seorang direktur utama dan berani menabrak aturan dan undang-undang dalam perpanjangan konsesi GICT kepada Hutchison Port Holding mengundang pertanyaan besar. Adiknya Rini Sumarno, gitu ya. Saya juga mendengar nama Ahmad Kala yang berada di belakang Lino posisinya, gitu ya. Dulu ketika saya persoalkan di DPR, saya tahu beberapa tokoh besar terlibat di dalamnya. Saya tahu, gitu ya. Misalnya bagaimana hubungan Hutchison dengan kelompok Lipo dulu, misalnya gitu ya. Saya tahu itu udah. Dan sekarang kelompok Lipo itu kan punya hubungan juga dengan penguasa sekarang posisinya. Jadi saya kira ini memang mesti ditelusuri lebih lanjut. Tapi bau seperti ini malah akhirnya meyakinkan masyarakat bahwa memang transaksi Pelindo dengan Hutchison menjadi transaksi yang bau anyir gitu loh. Masyarakat sangat berharap Pansus Pelindo II tak hanya membongkar masalah perpanjangan kontrak GICT, namun juga memperbaiki tata kelola BUMN untuk mewujudkan demokrasi ekonomi bagi kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan golongan. Saya katakan ya. Tapi poin kedua yang juga harus saya kemukakan di sini adalah bahwa kita sebagai warga masyarakat itu juga tentunya harus bertanya apakah pansus yang dibentuk oleh DPR itu benar-benar untuk kepentingan rakyat dan bangsa dan negara ini ya, atau kemudian hanya untuk kepentingan politik dari orang-orang ataupun fraksi-fraksi di DPR ya. Jadi memang sasaran yang akan diambil oleh pansus adalah mendepak RJ Lino dari kursi Direktur Pelindo. Nah, sasaran berikutnya ini juga sangat penting adalah mengganti Rini Sumarno sebagai Menek BUMN. Kenapa? Karena Pelindo adalah BUMN dan BUMN itu penasehatnya atau harus bertanggung jawab kepada Menek BUMN, Rini Sumarno. Pemirsa, skandal Pelindo tentunya harus diungkap tuntas secara hukum tanpa tebang pilih siapapun orang yang ada di belakangnya. Di parlemen, pansus DPR yang kini tengah bekerja juga harus memastikan kasus ini diselesaikan sesuai proses hukum yang berlaku. Jangan sampai pansus hanya menjadi kepanjangan tangan elit politik, sementara kasus Pelindo sendiri gembos di tengah jalan. Terima kasih telah menyaksikan Seputar Indonesia Spesial. Saya Tasya Syarif. Terima kasih dan sampai jumpa.